kami mulakan alhamdulillah, kami sertakan salawat salam, kami haturkan Nabi, keluarga, sahabat ikutkan. Sekumpul komplek Raudhah namanya, kitab dan zikir, sholawat dibaca, terang cahayanya nyinari majelisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majelisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya. Tauhid dan fiqih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru, ayah kami, engkau mendidik, bimbing roh kami. Engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebarluaskan sunnahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan, berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan. Makkah Hadramaut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan. Siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalla Raudhah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama ikut nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu yang mu'allabnya, diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya. Hasilnya puas, banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10.000 orangnya. Terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kalampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya.
Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi, beca pun berkah. Inilah majelis pembawa rahmah. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpuh dengar ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya semuanya datang minta doanya, ambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negeri yang fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mengujinya. Hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Raudhah maqamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan hingga pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya, langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi, penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah
guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul di surga, berkumpul. Ini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dahulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan beri amalan. Pastilah engkau di kubur nyaman, nerima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan. Paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqomahkan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam surgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhina Zaini ma'a salihin wal awliyain. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana
beliau disayang semua ulama dan habaibnya, pejabat para artisnya, semua datang padanya, presiden juga menterinya, semua mendatanginya, karena Allah yang punya semua geretek hatinya. Ya Syekhana anta Rumi, ya Syekhana ya anta Murafiq Rumi, ya Syekhana anta Habibun Nabi, ya Syekhana ya tanda beliau solehnya, banyak yang menyukainya, orang baik dan banyak dosa, datang ambil berkahnya, minta doa dan nasihatnya, moga Allah ampuni dosanya, minta doa dan ta'alimnya, moga Allah berikan taufiknya. Ya Syekhana ya ya Syekhana ya anta Murafiq Rumi, ya Syekhana anta Habibun Nabi, ya Syekhana ya anta Habibun. Sebelum beliau wafatnya, meninggalkan Al-Qur'annya, ini suatu pertanda kalau beliau tiada, agar kita membaca Al-Qur'an dan sholawatnya. Beliau masih sempat-sempatnya tinggalkan yang terbaiknya. Ya Syekhana ya ya Syekhana ya anta Murafiq Rumi, ya Syekhana ya anta Habibun Nabi, ya Syekhana ya anta Habibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang ulun muliakan dan kita muliakan khadimul majlis an-nur, akhina fillah walillahi ta'ala Fadilatul Ustaz Muhammad Fikriyadi, mata'anallah fituli hayatihi. Kita selalu doakan beliau, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khususnya para donatur yang senantiasa membantu majelis ini dengan hartanya, dengan pemikirannya, dengan waktunya. Mudah-mudahan
harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, keberkahan, kelancaran di dalam rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah pasti diganti oleh Allah dengan gantian yang lebih bagus, dengan gantian lebih banyak. Dan itu janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sudah berjanji kalau dalam pahala itu pasti, dan pasti kata Allah, kami akan mengganti dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika harta kita dikeluarkan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu untuk majelis, membantu buat pondok pesantren, membantu buat masjid, mushola, TK Al-Quran, apalagi haul daripada Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu daripada acara ini, maka itu sama dengan membantu dengan ulama. Al-Imam Suyuti di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menyebutkan ketika seseorang memberikan hartanya kepada orang tua, memberi kuitan, itu ujar sidin, Allah memberi pahala 100.000 kali lipat kebaikan. Kita beri kuitan, duit, menukarkan sidin makanan, supaya menukarkan apa aja, maka 100.000 kali lipat, sama orang bersedekah di Mekah. Nah, mudahan bisa sampai ke Mekah seberapa, amin, sampai ke Madinah, ziarah ke makam baginda Nabi. Tapi Al-Imam Suyuti di dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, apabila harta kita berikan kepada ulama, ya, kita berikan kepada orang yang mengajak ke jalan yang diridhai oleh Allah, orang yang alim, maka kata beliau, Allah memberikan ganjaran 900.000 kali lipat. 9 kali lipat, lebih besar lagi. Alhamdulillah, yang sudah ada lebihan rezeki diberikan kepada para ulama, disumbangkan, dan itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Dan sedekah itulah nanti yang menemani di dalam kubur kita. Sedekah itulah yang akan menaungi nanti bagi kita di padang mahsyar. Dan ketika kita memberikan sebahagian harta kita, itulah tanda syukur kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis menyampaikan, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra, kata Nabi. Tidaklah orang di dunia ini diberikan oleh Allah satu keadaan, satu perkara, kecuali Allah sudah menyiapkan satu yang lainnya. Yang pertama, Nabi menyampaikan, la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu az-ziyadah. Bila kita ini bersyukur, alhamdulillah ada harta, kita keluarkan di jalan yang diridhai oleh Allah. Diberi Allah kesehatan, kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Diberi nikmat telinga, mendengar yang baik-baik. Diberi nikmat mata, melihat yang bagus. Diberi Allah Ta'ala lisan untuk bisa berbicara, ucapkan yang baik-baik. Maka nikmat ini apabila kita syukuri dengan melakukan kebaikan-kebaikan, waqad a'adalahu az-ziyadah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau mau bersyukur dengan nikmat itu, maka kata Allah akan ditambah dan ditambah selalu nikmat itu. Ya. Jadilah orang, kata guru sekumpul, pemurah dan tidak pemarah.
Itu sifat wali. Nah, kita baca sedikit manaqib sidin, kena ulun sambung hadis itu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah dermawan. Ketujuh, memberi. Makanya jar guru Saifuddin ketika ulun silaturahmi, ya Sidin, aku Sidin sudah malam hari di rumah guru sekumpul, diunjuki guru duit sebakul. Itu guru Saifuddin juga bisa. Jar guru sekumpul bagiakan di Martapura sini. Bagi itu cari fakir miskin. Habiskanlah, jangan ada habis. Sebakul itu berapa ratus juta itu. Nah, ulun Senin tadi pas hendak ke Jakarta Salon Habib Ali Sarkhil Anam kan, kami acara majelis muasalah, pesawat jam 7 itu ke bandara. Malamnya kan haul guru tuh. Malam Seninnya kurang lebih jam setengah 6 ulun parkir mobil, ketemu orang Sungai Danau rasanya itu. Pernah ketemu di majelis salaman, Pak Guru mau kemana? Ulun mau ke Jakarta, ada acara majelis muasalah. Oh masya Allah, ya. Ulun nunggu Pak Haji katanya. Ada pengusaha dari Jawa Timur, tahun tadi haul, beliau niat mudah-mudahan dengan hadir haul dapat ridho Allah, dapat berkah guru sekumpul, usahanya dilancarkan. Ternyata tahun ini hadir lagi. Jadi jar anak buah Sidin yang berkisah itu, alhamdulillah Pak Haji kemarin haul bagi-bagi uang sekitar 150 juta bawa duit. Jadi di acara haul cuma kadang direkam, nggak ada yang benar viral kan. Subhanallah, 150 juta tadi kita sebab terus ada. Masya Allah. Kenapa hati orang tergerak itu? Karena sahibul haul ini orang dermawan. Guru sekumpul ini orang yang sangat dermawan, ya. Jadi orang-orang pun tergerak, pecinta-pecinta beliau itu tidak ada yang bakhil, ya, tidak ada orang yang bakhil. Makanya kita malam ini memperingati haul beliau yang ke-21. Mudah-mudahan kedermawanan beliau menjangkit ke kita. Ya, kita acara haul guru sekumpul supaya kita ini bisa meneladani beliau itu. Dan ini adalah bekal kita. Rezeki itu diberikan Allah dengan sebab usaha kita. Disuruh Allah memberikan, Allah pulang memberikan pahala. Apalagi apa dalam hadis? Mana qasamalun fi sabilillah. Tidak pernah berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Diriwayatkan bahwa setiap kali radhiyallahu anhu guru sekumpul pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Guru Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Nah, jadi bila tulak mengaji disambungi bari kan ada listrik masih, ada lampu teplok atau sekrongkeng pakai minyak gas, sambungi nih bawakan ke wadah guru, ya, bawakan ke wadah guru, hadiahi guru. Jadi orang-orang dulu itu kalau dapat nikmat yang pertama didampingatannya gurunya yang berhadiahnya. Perkena Imam Syafi'i kan dari Imam Malik dulu dikisahkan. Dari Imam Malik, rezeki itu akan datang lawas pada mati lampu, tapi sampai mati kan lawas, alhamdulillah. Ya ada sponsor aja kelewat kita. Salam Muhammad. Jadi Imam Malik, ya Muhammad bin Idris Syafi'i, rezeki itu datang tanpa usaha bisa. Oh katanya Imam Syafi'i, rezeki itu datang harus kita usahain. Karena kata Nabi, jika engkau law tawakkaltum, ya kan,
Jika engkau bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka engkau akan mendapatkan rezeki seperti burung yang keluar pagi hari datang membawa makanan kepada anak-anaknya ke sarang. Ya udah. Tapi debat orang dulu, debat yang bagus, kada bekarasan murid dengan guru, wah kada. Keluarlah Imam Syafi'i melihat orang membawa mangkuk kurma. Ada riwayat apa ngarannya anggur di bawah. Jarsidin, ya Syekh, boleh kalau ulun bawakan ini kurma? Oh boleh, dibantu. Alhamdulillah, dibawakan ke rumah. Sampai di rumah, ujar orang tua tadi, wahai anak muda, ambillah ini hadiah buat engkau. Diambil. Apa yang ada di benak Imam Syafi'i? Langsung sedikit ingat, oh ini diberi rezeki kurma, ulun harus memberi guru ini hadiah. Datang ke rumah gurunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ujar Imam Malik, silahkan masuk. Duduk Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, wahai guru, bujur kalau jar ulun, rezeki itu bila kada diusahi kada dapat. Ini ulun tadi keluar dari mampian, menolongi orang, dapat kurma. Nah, ini rezeki ulun. Ini rezeki gesampian ya. Jadi Imam Malik, bujur jar aku jadi kada keluar rumah, kurmanya yang datang ke dalam rumah. Allah Subhanahu. Ya kan? Kurmanya yang datang jadi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi diajarkan oleh orang tuanya selalu mengingat dan mendoakan orang tua. Yang di Jawa itu Syekh Muhammad Taifur itu ditakuni oleh kawan kami, Kiai, dia ini mimpi Nabi serius, mimpi Rasulullah. Apa amalannya? Ujar Zidin, amalan aku setiap sembahyang menghadiahkan Fatihah kepada guruku Habib Muhammad Al-Maliki. Jadi bila sembahyang gurunya dibaca Fatihah. Mudahan guru yang mengajar diberi panjang umur, sehat, Al-Fatihah. Malamnya setiap malam sering mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita seandainya hendak membalas jasa guru sekumpul ya kada mampu kita. Tetapi alhamdulillah malam ini di Majlis An-Nur sama-sama kita kumpul memperingati haul beliau, membaca sedikit manakibnya beliau. Ya, mudahan kita dapat berkah daripada guru sekumpul. Harta yang dimilikinya radhiyallahu anhu selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin. Apalagi untuk membantu guru-guru agama. Kalau ada guru agama, jadi perhatikan benar itu. Nah, gurunya meninggal, anak-anak bininya sudah perhatikan. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis. Ampun saya orang sidin habisan sidin saya semacam gitu juga. Hadiah dibayarkan, hadiah dibayarkan. Nah, tiada lagi yang tertinggal dalam tangannya karena mengamalkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, dan bermujahadahlah, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Ini kalau yang di Isra Mi'raj dilihat, ada orang yang menanam padi, ditanam langsung dipanen, ditanam langsung dipanen. Apa gawiannya, pekerjaannya? Mereka berjuang menolong agama Allah dengan jiwa dan hartanya. Allah SWT. Orang menanam benih paling cepat berapa bulan? 3 ya. Semalam ditambah Sabina 3 bulan itu paling cepat. Ini ditanam panen. Nah itu. Kalau kita kada bisa berdakwah, paling tidak gunakan harta kita untuk membantu orang berdakwah, atau tenaga kita, atau pikiran kita.
Kayak tadi jarang Ustadz Muhammad Fitriadi, ada yang bantu dengan harta, ada yang membantu dengan masang serupung, ya kan? Ada ibu-ibu membantu memasak dan lain-lain. Itu jadikan apa yang Allah Ta'ala berikan kita, diberikan kepada kita untuk membantu agama Allah dan menyenangkan hati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua hadisnya, wala yu'tihillah ad-du'a illa waqad a'adda lahu al-ijabah. Kata Nabi yang kedua, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang untuk dia berdoa dan meminta kepada Allah kecuali Allah siapkan ijabah. Apa dalam Al-Qur'an? Ud'uni astajib lakum. Doalah kata Allah, maka aku akan kabulkan. Ayo Bapak Ibu, hajat apa yang kalian minta? Tadi dibacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibacakan zikir dan lain-lain. Tempat ini, perkumpulan ini adalah di mana Allah saat ini menghujani dengan rahmatnya, menurunkan keberkahannya, dihadiri oleh jutaan-jutaan malaikat, yang mana ketika kita memohon meminta kepada Allah, maka para malaikat itu mengaminkan daripada doa-doa kita. Maka majlis seperti inilah majlis yang lebih cepat ijabah daripada doa-doa kita. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wala yu'tihil istighfar illa waqad a'dalahu ghufran. Yang ketiga, tidaklah kata Allah seseorang diberikan dia meminta ampun kepada Allah kecuali Allah siapkan sudah ampunan itu. Kita berada di bulan Rajab, syahrul istighfar, minta ampun kita kepada Allah. Maka kata Nabi, siapa yang meminta ampun, Allah sudah menyiapkan ampunan-ampunan daripada mereka. Dan inilah majlis hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan anqumu maghfuran lahum. Tidaklah bangkit dari majlis ini kecuali Allah berjanji ampuni dosa-dosa kita. Wa budilat sayyi'atun hasanah, digantikan setiap apa yang pernah kita lakukan di tahun 2025, 2024, 2023. Kalau kita melihat ke belakang, banyak kita ini kurangnya, melakukan kesalahan, kekhilafan, kurang berterima kasih dengan nikmat Allah. Dan mudah-mudahan itu menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tahun 2026 dan kedepannya ada tahun yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wala yu'tihi taubah illa waqad adda lahul qabul. Tidaklah kata Nabi dia diberi oleh Allah bertobat, minta ampun, taubatan nasuha, kecuali Allah siapkan kepada orang itu al-qabul, diterima taubatnya. Ini bulan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah membuka selebar-lebarnya pintu daripada ampunannya, sehingga jangan pernah kita tinggalkan pagi dan sore selalu membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah, dan mengangkat kedua tangan kita minta ampun, supaya di bulan Rajab ini kita memenuhi hak Rajab. Ya, man aqama bi huquqi Rajab waffaqallah bi hurmati Sya'ban. Kalau hak-hak bulan Rajab, banyak istighfar, banyak bersedekah, puasa-puasa sunnah di bulan Rajab, kebaikan-kebaikan karena di bulan yang dilipat gandakan pahala kita ini. Kita sudah melakukan ini, lihat di bulan Sya'ban dia akan mendapat taufik daripada hidayah daripada Allah melakukan kebaikan-kebaikan. Wa man aqama bi huquqi Sya'ban waffaqallah bi hurmati Ramadan. Kalau sudah kita lakukan bulan Sya'ban, banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan kebaikan-kebaikan, orang itu nanti di bulan Ramadan akan menjadi orang yang banyak baca Quran, rajin sholat tarawihnya dan lain-lain.
wa man aqama bi huquqi Ramadan hafizallah min Ramadan ila Ramadan. Kalau kita dalam Ramadan, dalam ibadah kepada Allah, ya, maka dia akan dijaga oleh Allah dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan Sya'ban dan Ramadan akan datang dan diterima daripada taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wala yu'tihi sadaqah illa waqad a'adda lahu taqabbul. Tidaklah orang itu memberikan sedekah, ya, kecuali Allah menyiapkan setiap sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah malam hari ini sama-sama bisa memperingati haul al-alim al-allamah Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani yang ke-21 dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, dan mudah-mudahan siapapun yang membantu acara ini Allah kabulkan daripada hajat-hajatnya, Allah luaskan rezekinya, Allah lapangkan datanya, dan kita pun yang semua yang hadir, wa min hawaijid dunya wal akhirah, hajat dunia dan akhirat kita berkat kita berkumpul mengenang haul daripada ngurus kumpul sebagaimana Allah memuliakan beliau. Mudah-mudahan pun kita mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat, mendapat keselamatan dunia dan akhirat, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapat keberuntungan dunia dan akhirat sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Mudah-mudahan di surga dikumpulkan dengan beliau dan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan selalu guru kita Al-Ustaz Muhammad Fitriyadi selalu diberi sehat walafiat oleh Allah, dengan keluarga beliau, dengan jamaah majlisnya, dengan donatur-donatur yang sering membantu. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan, kita mendapat ridho Allah dan ridho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sisa umur kita selalu bisa membuat senyum baginda Nabi Muhammad, selalu bisa di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan manaqib yang singkat ini dan nasihat daripada hadis Nabi, kita bisa mengamalkan seperataan, ya, tidak keluar dari majlis ini apapun yang dihajatkan dan dicita-citakan dikabulkan dan disampaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fitriyadi, keluarga beliau, mertua beliau, dan yang lainnya yang membantu acara ini. Kita hanya bisa mendoakan, dan pasti Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna dan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf minta ridho. Ini yang bisa Allah sampaikan, mudah-mudahan ada keberkahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله في خير ولطف وعافية على دينية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما صبحنا بحمده وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصداقة متقبلة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وقرابته والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتي خصوصا إلى صاحب الحوض شيخ محمد الزيني بن عبد الغني وإلى روح حجي زين الدين بن حجي محمد بكر وإلى روح أستير بنت تسليم وإلى روح حجي محمد بكر بن شكر وإلى روح تسليم بن أسماء وجاية وإلى روح حجة أسمية بنت عبد الصمد وإلى روح سوريم بنت مرسد وإلى روح حجي بسوكي نوراني بن حجي عبد الرحمن الصديق وإلى روح حجي رملي بن ترشد وإلى روح حجي عبد الرحمن الصديق بن أحمد وإلى روح حجي سلامة بنت برسيد وإلى روح نصيطة بنت حجي رملي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وادخلهم جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة والمغفرة والنور على قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل فداء لهم وفكاكا لهم وعتقا لهم وسترا لهم وحجابا لهم. اللهم اجعل القرآن في قبورهم مونسا في القيامة الشافعا وعن النيران سترا وحجابا وعصرات نورا في الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعينا على القيام وصيام تلاوة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.